Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi seperti yang kalian tahu di grup tadi bahwa kita nggak jadi pakai Google Meet untuk pertemuan minggu ini. Dan minggu ini kita menggunakan rekaman YouTube aja untuk materinya. Jadi kita hitung untuk minggu setelah Lebaran ini kita tetap masuk, tetap saya kasih materi. Dan ini juga mungkin untuk materi teman-teman yang ada di kelas hari Senin juga, gitu ya. Mungkin akan saya mulai. Oh ya, sebelumnya selamat Lebaran semuanya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kalian meskipun sebentar tapi mengalami liburan yang menyenangkan di rumah. Dan pastinya semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke, yang pertama ini materinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Ini pertemuan ke-8. Jadi kita udah mulai membahas, kalau yang kemarin separuh semester kemarin itu orientasinya lebih kepada individu dan personal. Tapi kalau yang separuh semester ini orientasinya lebih kepada bagaimana mengelola dinamika kelompok atau tim dalam organisasi. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama di materi kali ini sebelum kita masuk ke materi, pertanyaannya adalah kalian tahu nggak apa bedanya kelompok dan tim dalam organisasi? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada grup, ada tim. Jadi ada kelompok kerja, ada tim kerja. Coba diangan-angan dulu perbedaannya apa kira-kira menurut kalian. Karena ini juga akan signifikan ya dalam pengertian kalian nanti. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, kurang lebihnya ini perbedaan kelompok dan tim. Yang pertama, ini kan bahasa Inggrisnya ya, grup. Kalau grup itu dia diterjemahkannya bisa menjadi kelompok dalam bahasa Indonesia, bisa juga menjadi golongan. Tapi kalau tim itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya lebih kepada regu atau apa ya, tim ya regu gitu. Nah, kalian pasti akan menemukan perbedaan antara kelompok golongan, kelompok golongan ini dia orientasinya adalah orientasi pemisahan gitu. Sementara kalau tim regu itu dia pasti orientasinya adalah orientasi kesatuan kinerja atau orientasi kesatuan kerja. Ibaratnya gini lah. Ibaratnya gini, kalau dalam olahraga itu bukan grup tetapi dia adalah tim. Kan makanya kerja sama tim gitu. Cuman ya seringkali ada juga istilah kerja sama kelompok, tapi saya kira yang lebih tepat adalah kerja sama tim atau kerja sama regu. Nah, bedanya kurang lebihnya itu, kalau tadi ya saya ulangi, kalau grup atau kelompok itu orientasinya pemisahan, tapi kalau tim atau regu itu dia orientasinya adalah orientasi kesatuan kerjasama. Misalkan saya di dalam kelas, saya membagi, di dalam kelas ada 40 orang, kemudian oke, kita bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, itu orientasinya pemisahan untuk lebih supaya terdistribusi gitu. Tapi kalau tim itu biasanya saya di antara orang acak ini 40 orang, saya akan membentuk satu tim yang terdiri dari orang-orang pilihan. Nah, gitu. Perbedaannya itu. Nah, kalau dalam konteks perilaku organisasi, kalau kelompok dalam pekerjaan atau kelompok kerja ini terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Kelompok kerja ini adalah kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja dalam bidang tanggung jawabnya. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kelompok itu dia tidak memiliki kebutuhan untuk terlibat dalam kerja kolektif, karena kinerja mereka hanyalah penjumlahan dari kontribusi individu masing-masing. Gini, kalau gampangnya misalkan di dalam kampus atau di dalam sebuah fakultas, kelompok itu misalkan kayak ada karyawan yang di akademik dan sebagainya, ada dosen, dan kemudian ada pimpinan. Nah, gitu. Itu kelompok. Saya termasuk kelompok dosen. Kelompok dosen pun mungkin akan berbeda-beda. Kelompok dosen yang PNS, kelompok dosen tetap yang bukan PNS, dan juga kelompok dosen yang tidak tetap atau DTT. Itu kan juga berbeda. Saya satu kelompok sebagai dosen gitu. Tetapi beban kinerjanya ya udah masing-masing gitu. Karena itu hanya
lebih berfungsi sebagai ya interaksi, berbagi informasi. Kita juga saling menunjang pekerjaan masing-masing gitu ya. Dosen kan juga menjadi satu bagian dari fakultas gitu. Tetapi dosen ya ketentuannya atau mungkin pekerjaannya tergantung dari individunya masing-masing gitu. Ada dosen yang kinerjanya bagus, ada mungkin dosen yang kinerjanya agak kurang gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kalau kelompok. Tapi kalau tim, nah tim ini dia ada upaya yang terkoordinasi, ada upaya untuk menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Kalau tim itu misalkan secara sederhananya aja akan saya contohkan kayak dalam fakultas ada tim kerja akreditasi misalkan. Dosen-dosen dan juga mungkin orang-orang akademik, karyawan gitu. Tapi ini kayak diberi tugas khusus. Untuk apa? Untuk kerjaan akreditasi supaya akreditasinya bagus. Nah, itu bedanya antara grup dan tim, bedanya kelompok dan tim. Saya kira semoga bisa dipahami untuk ini. Atau mungkin yang lain gitu. Kalau kayak di kalau kayak di organisasi kemahasiswaan saya mungkin nggak begitu bisa menggambarkan ya antara kelompok dan tim gitu. Tapi kurang lebihnya mungkin kalau misalkan kayak di kampus gitu ya. Kayak fakultas itu juga bisa dikatakan itu kelompok. Ini terlepas dari administrasinya atau terlepas dari strukturnya gitu. Ya fakultas, prodi itu juga dia menjadi bagian dari kampus gitu. Tapi saya bisa mengkategorikan bahwa kayak prodi, fakultas itu dia sebagai kelompok. Karena ya sebagai secara tugasnya ada interaksi, ada berbagi informasi, tetapi pada akhirnya keberlangsungan masing-masing prodi, keberlangsungan masing-masing fakultas itu dia akan sangat bergantung sama masing-masing gitu. Ya prodi ya ada yang akreditasinya yang bagus ya A, prodi yang kurang ya akreditasinya B, C dan seterusnya gitu. Tapi kalau tim itu mungkin bisa saya kategorikan kayak SPI gitu, Satuan Pengawas Internal, itu ada kan di kampus. Atau ada juga kayak LPM, Lembaga Penjamin Mutu gitu. Itu isinya cuma paling 5 orang, paling 4 orang gitu. Tapi mereka diberikan tugas khusus untuk apa? Untuk memastikan bahwa administrasi masing-masing prodi sesuai gitu. Atau misalkan kayak LPM gitu kan, lembaga LPPM, lembaga pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ya gitu. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat gitu kan. Itu saya kira lebih mengarahnya ke tim. Tapi kalau kayak prodi, fakultas ya gitu, itu masuknya lebih kepada kelompok. Ya sama kayak tadi ya, saya contohkan kayak misalkan di dalam kalau secara individu ya kayak ada kelompok dosen tetap yang PNS atau dosen tetap non PNS, ada dosen tidak tetap, atau ada karyawan pun juga akan terbagi-bagi lagi gitu. Ada yang administratif, ada yang keamanan, ada yang mungkin kebersihan dan sebagainya. Itu kelompok. Tapi untuk kinerjanya ya mereka bertanggung jawab atas diri masing-masing lah. Ya mungkin mereka ada juga secara struktur mereka bertanggung jawab kepada yang di atasnya, tetapi lebih soal bagaimana performanya itu mereka masing-masing gitu. Tetapi kalau kayak tim satuan khusus itu ya biasanya ada misinya, ada koordinasinya. Ya kayak kepanitiaan wisuda atau ya kayak tadi tim perumus akreditasi misalkan, atau tim seleksi mahasiswa baru, atau tim sosialisasi. Nah itu tim gitu. Nah di pertemuan kali ini kita akan sedikit mengupas soal fokusnya pada tim kerja ini gitu. Kurang lebihnya itu. Jadi ya untuk yang pertama soal perbedaan antara kelompok dan tim saya cukupkan dulu. Berlanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.